Huwal Qur'an wal Furqan ilaihi tunsitul akwan. Beriman, indallah, di sisi Allah, ar-rizqa, akan rezeki. Wa'buduh, dan beribadalah kalian kepada Allah. Washkurulah, dan bersyukurlah kalian lahu, bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibadah, syukur, kemudian usaha ikhtiar mencari rizki. Jadi mencari rizki itu harus ada ibadahnya, harus ada syukurnya, agar memuluskan lawan rizki itu datang kepada kita. Nah, ini adalah petunjuk yang Allah Ta'ala berikan kepada kita kaum mukmin muslimin. Amma tarahu, ama apakah tidak? Tarahu, engkau melihatnya, melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Yarzuqul kafirina bih, selalu memberikan rizki kepada orang yang ingkar terhadapnya. Bujur kada? Orang itu kafir, orang itu mendustakan Allah, orang itu menyekutukan Allah, tapi dalam kehidupan duniawi dia dipenuhi dengan rizki dari Allah. Alladzina ya'buduna ghairah, di mana mereka orang kafir itu beribadah, mengibadahi gitulah, atau beribadah kepada selain Allah. Afatarahu la yarzuqul mu'minin, apakah engkau tidak melihat akannya? La yarzuqul mu'minin, tidak memberikan rizki Allah kepada orang yang beriman. Alladzina la ya'buduna siwa, yang tidak beribadah kecuali dengan Allah. Nah, pernahkah kalian membandingkan itu? Nah, semua kita bisa membandingkan. Ini ada orang kafir, ini ada orang beriman. Ternyata orang kafir ini jauh dapat rezekinya lebih banyak daripada orang yang beriman. Kenapa? Ayolah. Nah, itu. Wa yarzuqul 'asina lahu, dan Allah memberikan rezeki kepada orang yang maksiat lahu, baginya. Wal mukhalifina li amri, dan bagi orang yang menyalahi akan perintah-perintah Allah. Ini ada orang yang maksiat, ini ada orang yang meninggalkan perintah Allah, tetapi dalam kehidupan duniawianya ini dipenuhi dengan rezeki dari Allah. Sementara orang-orang yang takwa, awala yarzuqul muti'ina lahul mukthirina min dzikrih wa syukrih. Sementara orang-orang yang taat justru sebaliknya. Nah, awala, apakah tidak? Yarzuqu, diberikan rizki orang-orang yang taat, lahu, baginya, al-mukthirina, kebanyakan, min dzikrihi, daripada al-mukthirina, yang memperbanyak, min dzikrihi, daripada zikirnya, wa syukrih, dan syukurnya. Jadi kalau ini kita main logika, kemudian qiyasul aula, begitu kan, ini ada orang kafir, ini ada orang maksiat, ini ada orang yang taat. Sementara orang yang kafir dan orang yang maksiat itu diberikan rizki. Kalau kita mau mengukur gitu kan, tentunya orang yang taat pun akan diberikan rizki juga oleh Allah, pastinya, dan selalu Allah Ta'ala berikan rizki. Nah, kayak itu. Artinya di sini kita jadikan patokan keyakinan kita bahwa yang namanya urusan rezeki bagi orang beriman itu sudah Allah Ta'ala tentukan, sudah Allah Ta'ala bagikan, sehingga kita tidak perlu lagi pusing-pusing memikirkan urusan rezeki. Cukup saja Anda berusaha berikhtiar sesuai dengan apa yang diaturkan oleh Allah, beribadahlah kepada Allah, takwalah kepada Allah, dan palingkanlah diri engkau daripada memikirkan, memfokuskan perkara rezeki yang sudah Allah Ta'ala jaminkan untuk Anda. Wa'lam annahu la haraja 'alaika fi talabi rizqi bil harakati adh-dhahirah. Ketahuilah bahwasanya la haraja, tidak ada kesalahan, 'alaika, atas engkau, fi talabi rizqi, di dalam menuntut rezeki. Aku hendak mendapatkan rezeki sekian, aku harus mendapatkan ini dan macam-macam, itu tidak ada yang salah. Bil harakati dhahirah, dengan gerak-gerik yang nampak, seperti keluar daripada rumah untuk bekerja, untuk begawi, untuk bertukangan, dan lain-lain sebagainya. Alal wajhil ma'dzuni laka fihi syar'an, selama cara yang diizinkan laka bagi engkau sesuai dengan syariat Allah, asal sesuai dengan syariat Allah itu. Wa innamal ba'su wal haraj, hanya saja menjadi kesalahan dan dosa bi adami sukunil qalbi, ketika hati engkau tidak tentram. Wahtimamihi, yaitu wahtimamihi, dan
terpikirkannya hati akan rizki, waktirabihi dan gundah gulananya hati, wa mutaba'atihi li awhamihi dan mengikutinya hati bagi sangka-sangkaannya. Ya kan? Maka tadi disuruh untuk berprasangka baik lawan Allah. Jadi kesalahan dan dosanya itu ada di sana, ketiadaan hati tentram, gundah gulana, terlalu memikirkan urusan rezeki yang sudah Allah Ta'ala jaminkan, mengikuti akan sangka-sangkaannya yang buruk kepada Allah. Nah ini wa mimma yadullu ala kharabil qalbi, dan dari apa yang menunjukkan atas rusaknya hati, ihtimamul insi, oleh memikirkannya seorang manusia, bima yahtaju ilaihi fi waqtin, dengan apa yang dia perlu ilaihi kepadanya, fi waqtin dalam satu waktu, lam yakhruj minal adami, tidak keluar daripada ketiadaan, kal yaumil muqbili wasyahril ati, seperti hari akan datang dan bulan depan. Nah ini adalah contoh daripada rusaknya hati. Ya kah, rusaknya hati itu di situ. Nang kayak apa kaina, esok hari kayak apa, bulan depan kayak apa, itu sudah perkara Allah Ta'ala yang menjaminkannya untuk kita. Kita jangan urusan esok hari ini aja kita kadang-kala memastikan apakah kita bertahan sampai malam hari ataukah innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya kah? Jadi yang kita fokuskan itu bukan urusan rezekinya, tapi bagaimana ibadah kita kepada Allah itu yang harus kita perhatikan bujur-bujur, bukan urusan yang sudah Allah Ta'ala jaminkan. Siapa yang bisa berani menjaminkan bahwa kita ini masuk ke dalam surga lepas daripada neraka? Tidak ada yang berani menjaminkannya. Sementara rezeki itu sudah dijamin oleh Allah. Nah, kira-kira mau memperhatikan yang mana? Mau yang sudah dijamin atau yang belum terjamin? Nah, kita diberikan akal, disuruh untuk memikirkan. Renungi itu. Wa qauluhu, dan perkataannya, idza nafida hada, apabila habis yang ini, famin aina yaji'u ghairuh, maka dari mana lagi datang selainnya. Wa idza lam yaji'u rizqu min hadzal wajh, apabila tidak datang rezeki daripada jalan ini, famin ayyi wajhin ya'ti, maka dari jalan manakah lagi datangnya. Nah ini adalah pemikiran orang yang pendek akalnya. Bagi orang yang beriman, yang cerdas akalnya, yang sudah tahu dan yakin bahwasanya rezeki itu Allah Ta'ala yang jamin, kita kadang terfokus dan tidak terpana kepada satu jalan saja di dalam mencari rezeki. Usaha ikhtiarnya bisa kita cari jalan yang lain selama itu masih disyariatkan oleh Allah, masih dihalalkan oleh Allah. Nah, lihat orang yang ketakutan akhir itu. Kayak apa kena esok, kayak apa bulan kena, lamunnya di sini habis, kayak apa kena kita. Jangan ibarat orang Bagawi itu. Kalau nyaku diampihi di sini kayak apa, kalau nyaku di PHK di sini kayak apa. Nah, itu contohnya telah. Itu berarti orang tuh khaufal faqri, itu ada di dalam hatinya. Ketakutan fakir lawan menandakan bahwa hatinya itu sedang rusak. Bagi orang yang beriman, andai kata diampihi di satu tempat, di PHK misalnya, ada masalah baginya. Kenapa? Banyak aja jalan rezeki yang Allah Ta'ala bentangkan, karena rezeki sudah sidin yang menjaminkannya. Mudah-mudahan dapat dipahamilah, beruntunglah berataan kita seberataan mengamalkan. Wa ammat tajarrudu anil asbabi, dan adapun orang yang semata-mata berlepas daripada sabab. Orang ini kada sing usahaan, peribahasanya maqam tajarrud istilahnya. Wa dukhulu fiha, dan orang yang masuk ke dalam sebab-sebab. Fahuma maqamani, keduanya adalah dua maqam. Yuqimullahu fihima min ibadih, mendirikan oleh Allah pada keduanya, maqam tajarrud lawan maqam dukhulu fiha, itu masuk ke dalam asbab. Jadi ada maqam tajrid, ada maqam kasbi. Ya kalau kada salah seperti itu namanya.
yakah min ibadi daripada hamba-hambanya may yasha'u akan orang yang sidin kehendaki. Faman uqima fit tajarrudi, maka siapa yang bermakom di makom tajarrud, fa'alaihi biquwwatil yaqin, maka atasnya didasari kekuatan yakin, wasi'atis sudri, dan kelapangan dada, wa mulazamatil ibadati, dan melazimi akan ibadah, wa man uqima fil asbab, dan orang yang didirikan fil asbab, di dalam makom asbab. Yang penting aku itu untuk urusan rezeki ini berusaha terlebih dahulu. Nah, misalnya kayak itu ngarannya di makom asbab. Fa'alaihi bitaqwallah, maka kewajibannya adalah didasari ketakwaan kepada Allah. Nah, jadi apa usahanya? Usahanya itu harus sesuai dengan prinsip takwa kepada Allah. Bisa babihi, di dalam sabab mencari rezeki, bil i'timadi 'ala Allah, dan dengan berpegang teguh kepada Allah Subhanahu wa taala, dunahu, bukan dengan yang lain. Wal yahzar, dan hendaklah ia menghindari minal istighali bihi, daripada menyibukkan bihi dengannya, an ta'ati rabbihi, sehingga memalingkan daripada taat kepada Tuhannya. Nah, ini pulang yang harus diwaspadai bagi orang yang di makom asbab. Gawiannya harus sesuai dengan syariat Allah, dan kemudian tidak melalaikan akan kewajiban kepada Allah. Waqad taridu 'alal murid, dan terkadang datang atas seorang murid yang hendak menuju Allah Subhanahu wa taala, khawatiru, oleh geretek-geretek fi amri rizki, dalam urusan rezeki. Kayak apa rezekiku nih, terpenuhi aja kadakah? Nah, misalnya kayak itu. Nah, ini terkadang terjadi pada diri seorang murid. Wa fi mura'atil khalqi, dan di dalam pandangan makhluk pun juga demikian. Wa fi ghairi dzalika, dan pada selain demikian itu, walaisa maluman wala ma'thuman 'alaiha. Nah, seandainya ada geretek seperti itu, untung bagaimana itu tidak tercela dan tidak berdosa. Ada geretek, wah kayak apa rezekiku lah kena. Nah, itu misalnya. Aku bila begawinan kayak ini ada juga bakolehan. Nah, misalnya itu ada pemikiran-pemikiran seperti itu. Nah, pemikiran seperti itu tidak tercela dan tidak berdosa. Idza kana karihan laha wa mujtahidan fi nafsiha min qalbi. Apabila ada ia karihan, membenci laha baginya itu khawatir, yaitu kritik, wa mustahidan, dan berupaya fi nafsiha, di dalam menolak kritik-kritik itu, min qalbihi, di dalam hatinya. Nah, jadi baru bisa kita terlepas daripada dosa dan tercela akan kritik-kritik tersebut apabila kita di dalam hati ini benci terhadap kritik tersebut. Aku tuh kada senang kalaunya mempertanyakan, gawianku ini ada juga mau mengolehakan hasil, gawian aku ini mendatangkan juakah lawan rezeki. Nah, ada perasaan kayak itu, kita benci itu, dan kita berusaha untuk menolaknya, mengusirnya, menyingkirkannya dari diri kita. Nah, maka kita lepas daripada dosa. Bujur juga pulanglah kalau kita dikuasai oleh perasaan seperti itu. Pokolehan juaka aku rezeki, karena yang datang apa was-was saja tuh. Ya kah, akhirnya apa? Pulang toh efeknya, hilangnya ketulusan di dalam bekerja. Ya kah, hilang ketulusan, hilang profesionalitas. Paslon, satu pasal. Itu mudaratnya pada zahir, mudaratnya pada batin, ialah urusannya lawan Allah kayak apa. Paslon, satu pasal, wal takun laka ayyuhal murid, dan hendaklah engkau jadi, wal takun laka, dan hendaklah jadi laka bagi engkau, ayyuhal murid, wahai murid, inayatun tamatun, pertolongan yang sempurna, bisuhbatil akhyar, dengan berteman kepada orang-orang yang baik, wa mujalasatis sholihin al-abrar, dan sekedudukan dengan orang-orang yang soleh, al-abrar, yang rajin beribadah, wa kun syadidal hirusi ala talabi syaikhin salih, dan jadilah engkau syadidal hirusi, sangat menginginkan, ala atas talabi syaikhin,
ala atas talab mencari syekh, guru solehin yang soleh, mursyidin yang dapat memberikan petunjuk, membimbing, nasihin lagi memberikan nasihat, arifin bisyariati yang kenal dengan hukum-hukum syariat, salikin littariqati yang menempuh bagi jalan menuju Allah, dzaiqin lil haqiqati lagi telah merasai lil haqiqati bagi hakikat, kamilil aqli yang sempurna akalnya, wasi'as sadri yang lapang dadanya, hasanis siyasah yang bagus strateginya, arifin yang mengenali bitabaqatin nasi dengan lapisan-lapisan manusia, mumayyizin dapat membedakan baina gharaizihim antara tabiat-tabiat mereka, wa fitrihim dan fitrah-fitrah mereka, wa ahwalihim dan hal ihwal mereka. Fa in dhafirta bihi, maka jikalau engkau memperoleh bihi dengan seorang guru yang menurut kriteria tadi, kriteria tersebut sudah terpenuhi, fa'alqi nafsaka alaihi, maka lemparkanlah diri engkau alaihi atasnya, maksudnya segala urusan ikam berdasarkan arahan guru tersebut, wa hakimhu dan mintalah keputusan kepada beliau, kepada guru tadi, fi jami'i umurika dalam segala urusan-urusan engkau, warji' ila ra'yi dan kembalilah engkau ila ra'yi kepada pandangannya. Jadi apa yang menjadi pandangan beliau, maka itu dijadikan rujukan oleh engkau. Wa masyuratihi dan bermusyawarahlah kepada beliau, minta solusi dan pendapat, fi kulli sya'nika dalam segala perkara engkau atau keadaan engkau. Wa qatadi bihi fi jami'i af'alihi wa aqwalihi, dan ikutilah gurumu itu, syekhmu itu yang telah memenuhi akan kriteria tersebut, fi jami'i af'alihi dalam segala perbuatan-perbuatannya itu diteladani, wa aqwalihi dan segala perkataan-perkataannya, illa kecuali fima yakunu khassan minha bimartabatil masyayikhah, pada apa yang menjadi khusus daripadanya dengan sebab martabat keguruan. Nah, itu baru engkau tidak bisa mengikutinya, karena itu bukan menjadi konsumsi seorang murid. Nah, itu. Nah, jadi ada yang perkara-perkara khusus yang hanya boleh dilakukan dan diucapkan oleh guru tersebut, sedangkan si murid tidak bisa mengikutinya. Nah, kecuali dalam urusan itu. Selain daripada yang itu, Bang, ikuti aja segala perbuatan sidin dan segala ucapan-ucapan sidin gitu. Kada anulah ustadz guru itu kena menyuruh yang kada-kada. Tadi kan terpenuhi sudah kriterianya guru yang seperti apa yang dijadikan mursyid murabbi, yang menunjukkan dan membimbing tadi. Ialah guru yang arifin bisyariah. Ya kan? Lanjut, kamukhalatatin nas wa mudaratihim, seperti berkumpulnya kepada manusia. Nah, itu contohnya itulah sementara kita masih sebagai murid yang penuh dengan penyakit hati. Pada awal kita menuruti mun guru, ayo hasidin di situ berkumpulan lawan manusia. Wa mudaratihim, mengajari kepada manusia. Ya wajar aja, ada masalah gitu kan. Yang jadi masalah tuh kita yang memiliki hati yang penuh dengan penyakit ini yang bergabung orang. Nah, itu kita jadi kita menghajatkan seorang guru itu kan untuk membersihkan lawan hati kita, zohirnya dibarasihi, batinnya pun dibarasihi. Nah, adapun guru tadi sudah sempurna sidin, sudah barasi, sudah zohir batin sidin. Jadi urusan yang berkumpul lawan manusia, mengajari lawan manusia, ya kan, bagi sidin itu khusus murid alumni. Wa da'watil qaribi wal ba'idi ila Allah, dan
mengajak orang yang terdekat dan orang yang jauh kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kan bagi beliau yang sudah paham terhadap lapisan-lapisan masyarakat, tabiat mereka, fitrah mereka, hal ehwal mereka, kan ini perkara yang khusus bagi Sidin di dalam mendakwahinya. Nah, sedangkan kita murid ini adalah basic kemampuan, cukup lihati aja Sidin, cukup ditiru aja karena suatu saat nanti. Wa ma asbaha dzalika fatusallimuhu lahu, dan apa yang menyerupai demikian itu fatusallimuhu lahu, maka engkau menyerahkannya lahu bagi si guru. Wala ta'tarid alaihi fi syai'in wallahu a'lam bissawab. Sampai di sini dulu pembelajaran kita. Insyaallah akan kita lanjutkan lagi pada pertemuan berikutnya. Like jika suka pada pembelajaran kali ini. Dan jangan lupa untuk menulis hadir beserta nama kalian juga ya di kolom komentar. Jika berkenan ingin berlangganan gratis dengan channel ini, cukup kalian klik tombol merah di bawah dengan menekan subscribe. Salah khilaf mohon ampun dan maaf. Terima kasih atas segala perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah war riyadha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.